Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, ceria, dan bersemangat. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran keempat. Namun sebelumnya, jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Anak-anak, tahukah kamu para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rome Region, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Nah, mari kita simak bersama penjelasan perjanjian-perjanjian tersebut. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut direncanakan pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingan tersebut adalah yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat menjadi RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, setelah itu terjadilah pelanggaran perjanjian. Apa sih pelanggarannya? Pelanggarannya adalah pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.C. Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Nah, setelah itu pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda I. Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syafruddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh
R. Abdul Qadir Widjojoatmojo. Hasil perundingannya adalah 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Rumroijen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rom dan Herman van Roijen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuannya adalah 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi Meja Bundar atau yang disingkat menjadi KMB. KMB ini berlangsung sejak tanggal 23 Agustus 1949 dan disahkan pada tanggal 2 November 1949. Hasil dari konferensi KMB adalah 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah anak-anak, setelah kita pelajari keempat perjanjian tadi, mari kita buat satu peta pikiran dari keempat perjanjian tadi. Dengan pertanyaan apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, sekarang mari kita coba untuk membuat peta pikiran dari perjanjian Linggarjati. Yang pertama, apa? Apa yang dimaksud dengan perjanjian Linggarjati? Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Yang kedua, mengapa? Mengapa diadakan perjanjian Linggarjati? Karena untuk memperjelas status kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, siapa? Siapa yang melakukan perjanjian Linggarjati? Yang melakukan perjanjian Linggarjati adalah Indonesia dan Belanda. Yang keempat, di mana? Di mana perjanjian Linggarjati dilaksanakan? Perjanjian Linggarjati dilaksanakan di Linggarjati, Jawa Barat.
Yang kelima, kapan? Kapan perjanjian Linggarjati dilaksanakan? Perjanjian Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Yang keenam, bagaimana? Bagaimana hasil perundingan Linggarjati? Hasil perundingan Linggarjati adalah: yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat yang disebut dengan RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Nah, anak-anak, kamu sekarang sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kamu dan kelompokmu telah merancang naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang mari kita jawab bersama pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Terdapat 3 makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Pertanyaan yang kedua, apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam sehari-hari adalah: yang pertama, saling tolong-menolong. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang ketiga, kerja bakti. Yang keempat, menghormati keyakinan yang dimiliki orang lain. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Pertanyaan yang ketiga, apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Manfaat dari persatuan dan kesatuan adalah menciptakan kehidupan yang rukun tanpa konflik dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang kuat. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar ya, dan jangan lupa selesaikan tugasmu tepat waktu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.